Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, puja dan puji syukurat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pagi hari ini. Semoga kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan bab menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajj ayat 30, "Faman yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul la inda rabbih." Dan siapa yang menjunjung apa-apa yang diharapkan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan Hajj 32 juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa yu'azzim sya'airallah fa innahu man taqwa qulub." Dan siapa yang melakukan syiar agama Allah, maka itu tanda adanya takwa dan dalam hati kita. Wa hafid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu terhadap sesama kaum mukminin. Dalam Al-Maidah Allah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasyadin fil ardi fa ka'anna fa qatalan nasi jami'a wa man ahyaha fa ka'anna ma ahyan nasa jami'a." Siapa yang membunuh jiwa manusia bukan karena pembalasan atau pembunuhan atau karena mengacau di bumi, maka ia seolah-olah membunuh semua orang, karena berarti mengorbankan semangat bunuh-membunuh. Dan siapa yang menjaga kehidupan seorang bagaikan menghidupkan semua manusia. Ayat ini mengatakan bahwa siapa yang membunuh orang atau tidak atas salah, dia bukan daripada kisah untuk balasan sebagai itu, maka sama dengan membunuh semua manusia itu. Al-Maidah. Oleh sebab itu, marilah hindari kita untuk dengan alasan membunuh orang karena jihad. Sekarang kan jihad itu, kalau jihad itu memerangi kaum yang pemberontak atau mengacaukan dalam Islam, itu adalah jihad. Di perang melawan Islam, melawan orang kafir yang memberontak, itu kita jihad. Memerangi kaum kafir yang seterang-terangan memusuhi kita sebagai muslim, itu jihad. Hadis nomor 1 dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin bagi sesama mukmin bagaikan bangunan yang kuat menguatkan setengah pada setengahnya." Bukhari Muslim. Jadi kalau selama muslim, kita harus saling menguatkan untuk syiar Islam, untuk kemajuan Islam. Jangan sampai kita menyingkirkan seseorang karena ingin menguasai sesuatu sehingga tidak bisa berkontribusi dalam penyebaran Islam itu. Abu Musa radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah, "Siapa yang berjalan di masjid atau di pasar sedang yang membawa anak panah, hendaknya memegang ujungnya, jangan sampai terkena mengganggu sesama muslim." Abu Nu'man bin Bashir berkata, bersabda Rasulullah, "Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, kasih dan rahmat hati mereka bagaikan satu badan, kal jasidil wahid. Bila satu atau kata mereka, maka menjalanlah mereka itu seluruh badan hingga tidak dapat tidur dan panas." Bukhari Muslim. Dari Aisyah berkata, beberapa orang Badui datang kepada Rasulullah bertanya,
apakah kamu biasa mencium anak-anak kamu? Jawab Nabi. Ya, berkata mereka, demi Allah kami tidak bisa mencium anak-anak. Bersabda, apakah ayah dayaku kalau Allah telah membuat dari hatimu rasa belas kasih dan rahmat. Nabi biasakan kita mencium anak-anak waktu kecil supaya kita tahu bahwa itu kasih sayang terhadap mereka. Dari Jabir bin Abdullah berkata, bersabda Rasulullah, siapa yang tidak kasih sesama manusia tidak dikasihi Allah. Man la yarhamun nasu la yarhamullah. Riwayat hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu yang diriwayatkan oleh seorang para periwayat hadis, yaitu Bukhari Muslim, itu dinamakan muttafaqun alaih. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, jika bersembahyang salah satu kamu sebagai imam kepada orang-orang, hendaklah meringankan, karena ada di antara makmum itu orang yang lemah dan ada yang sakit, ada pula orang yang tua, dan apabila sembahyang sendiri boleh memanjangkan sekuat-kuatmu. Ada dalam riwayat ada tambahan, dan orang yang berkepentingan. Dalam hadis ini menerangkan apabila seorang jadi imam, malah ringankanlah, jangan memberatkan seorang makmum, karena di belakang itu kita tidak tahu, ada yang lemah, ada yang pemahaman agamanya kurang, sehingga dalam sholat berjamaah seorang imam harus tahu kemampuan seorang makmum dan seorang makmum kadar imannya sampai di mana. Karena ada sebagian apabila kita mementingkan dirinya sendiri seorang imam, maka apabila tidak tahu maka dia akan tidak khusyuk seorang makmum itu, karena merasa bahwa pikirannya kemana-mana apabila kita sholat. Sesukianya seorang imam itu mengetahui makmum, makanya ada syarat harus orang yang biasa ditinggal di situ, itu harus yang jadi imam, karena sudah tahu jamaahnya di situ, kemampuannya, pemahaman agamanya, sehingga dia tahu, oh segini kadar bacaannya, tidak usah panjang-panjang, karena kita juga tidak mengetahui apa yang dibaca, maka akan kemana-mana pikirannya. Kenapa? Sholat itu yang terpenting juga rukun, fikihnya itu juga sah, dan juga yang paling penting yaitu khusyuk. Karena orang yang sholat di dalam al-ma'un fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat karena tidak khusyuk di dalam sholatnya, itu mungkin riya. Itulah kita sebagai seorang imam, kita harus hati-hati. Ada yang kena egoisnya, mementingkan dirinya sendiri, sehingga tidak tahu kemauannya makmum itu seperti apa. Dia hanya mementingkan diri sendiri, panjang biar diakui sebagai orang yang hafal Al-Quran. Tapi yang di dalam hadis kebanyakan yang ditegur oleh Rasulullah adalah orang yang imamnya panjang. Sedangkan ada sahabat yang dia selalu ngimami hanya membaca surat Al-Ikhlas, itu pun tidak ditegur oleh Rasulullah, dan Allah ridha kepada mereka, sahabat Rasulullah yang biasa membaca Al-Ikhlas itu. Untuk sebab itu marilah kita sebagai imam untuk mengetahui kadar kemampuan jamaah kita, sehingga jamaah kita bisa khusyuk, jamaah kita sholatnya bisa baik dan mendapatkan pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita teruskan besok dengan membaca hadis, yaitu dengan judul kehormatan kaum muslimin dan hak mereka belas-belas kasihan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.